Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hindi Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 21051214067 Universitas Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah internet yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sejarah internet. Pada tahun 1969, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Awal dibentuknya internet. Tujuan awal dibangunnya proyek ARPA adalah untuk keperluan militer. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET terbagi menjadi dua, yaitu MILNET untuk kebutuhan militer dan ARPANET yang biasa digunakan untuk universitas. Dan dari gabungan kedua jaringan ini dikenal dengan DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada gambar di samping kiri merupakan jaringan MILNET yang digunakan untuk keperluan militer, dan pada gambar di samping kanan merupakan jaringan ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Berikut runtutan sejarah internet. Pada tahun 1960, pada tahun ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Kemudian, pada tahun 1980, pada tahun ini, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kemudian, tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Kemudian tahun 1984 sistem nama domain mulai digunakan pada tahun ini. Pada tahun 1986 National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Kemudian tahun 1990, ARPANET dibubarkan pada tahun ini. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Tahun 1990, pada tahun ini layanan berbasis tampilan grafis yang disebut WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CRRN. Kemudian tahun 1993. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan terakhir, pada tahun 1994. Pada tahun ini, internet mulai digunakan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah awal mula internet masuk ke Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Setiap personal sudah kontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia.
RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Kehadiran jaringan internet di Indonesia diawali perkembangan kegiatan amatir radio dengan berdirinya Amatir Radio Club atau ARC di ITB pada tahun 1986 menggunakan pesawat transceiver HF SSB komputer Apple II. Belasan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB seperti Rio Sudirapratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta, dan Ono W. Purbo dibantu oleh Robi Subiakto, pakar di antara para amatir radio, berhasil mengkaitkan jaringan Amatir Bulletin Board System atau BBS, merupakan jaringan email store and forward yang berhubungan dengan server BBS amatir radio lainnya di seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Berikut penyedia internet di Indonesia di era 1994. Yang pertama, Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia yaitu adalah Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Yang kedua, Indonet, penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu masih memakai dial-up oleh Indonet. Adapun aplikasi internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Nah, aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasar resource sharing file atau data program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user, pengguna komputer yang telah terhubung melalui jaringan network. Sharing device atau CD drive, hard disk, printer, penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian berdasar komunikasi dan informasi. Yang pertama ada email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kedua, World Wide Web atau disingkat WWW. World Wide Web atau WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Kemudian, berdasar File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya melalui program FTP yang juga disebut FTP client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Selanjutnya sebagai chat suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online, terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Lalu SMS atau Short Message Service. SMS merupakan fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak biasa dilakukan secara dua arah. Yang terakhir, WAP atau Wireless Application Protocol. Fasilitas ini merupakan pengaksesan internet melalui handphone. Web ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama. Selanjutnya, manfaat internet. Pengguna internet semakin bertambah dari tahun ke tahun karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu pertama, internet sebagai sarana konektivitas dan komunikasi.
Kedua, internet sebagai akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Ketiga, internet dapat menjangkau informasi dan komunikasi tanpa batas. Keempat, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Yang terakhir, internet juga bermanfaat untuk kemudahan dalam berbisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penulisan atau pengucapan dalam video, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.